Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum dimulai, pasti kalian gak tahu ibu siapa kan? Terus dari mana? Pastikan kalian nanya, itu siapa sih? Dari mana sih? Ya kan? Oke, baik. Sebelum ibu memperkenalkan diri, lebih baiknya kita memulai dengan membaca surat Al-Fatihah dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jika ibu mengabsen salah satu teman-teman kalian, diharapkan semua tenang ya. Iya, Bu. Adelia Putri. Hadir, Bu. Bernika. Hadir, Bu. Citra Amelia. Hadir, Bu. Nah, ibu sudah tahu nama-nama kalian. Baik, di sini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Hanafila. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Ibu Ana. Ibu dari Universitas Indraprasta PGRI atau yang disebut dengan Unindra. Pasti kalian tahu kan Unindra di daerah mana? Ya, Bu. betul, di daerah Condet. Ibu dari mahasiswa bimbingan dan konseling yang akan menginformasikan kepada kalian tentang pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar. Ibu bertempat tinggal di perumahan Tim Kopi, Blok A6 nomor 1, Jakarta Timur. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, terlebih baiknya ibu akan menginfokan kepada kalian jika ibu sedang menerangkan pada kalian, diharapkan kalian tidak berisik dan memperhatikan ibu ya. Iya, Bu. Baik, di sini ibu akan menjelaskan mengenai layanan informasi. Kalian sudah ada yang tahu tidak layanan informasi itu apa? Belum, Bu. Apa sih layanan informasi itu? Baik, layanan informasi kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu atau siswa yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan suatu tujuan dan rencana yang dihendakinya. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya tujuan layanan informasi. Layanan informasi bertujuan agar individu atau siswa mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan memperkembangkan dirinya. Selain itu, apabila merujuk pula fungsi pemahaman, layanan informasi bertujuan agar individu memahami berbagai informasi dengan segala seluk-beluknya. Lalu selanjutnya ada teknik layanan informasi. Teknik layanan informasi ini ada 4. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Teknik ini paling umum digunakan dalam menyampaikan informasi dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, melalui media. Menyampaikan informasi bisa dilakukan melalui media tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster, dan sebagainya. Yang ketiga, acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan berkenaan dengan acara khusus di sekolah atau madrasah, misalnya hari tanpa pramuka. Yang keempat, narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta layanan dengan mengundang narasumber. Misalnya informasi tentang obat-obatan terlarang, narkoba, kepolisian, dan lain-lainnya. Baik anak-anak,
Ibu sudah menjelaskan layanan informasi, tujuan informasi, dan teknik informasi. Setelah itu, mari kita memasuki materi yang akan Ibu sampaikan dengan judul pengaruh pacaran terhadap prestasi belajar. Sebelum itu, di sini siapa hayo yang lagi pacaran? Saya, Bu. Oke, ada nggak di sini yang pacaran satu kelas? Nggak ada, Bu. Males. Oke anak-anak, harap tenang kembali. Ibu akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Pengertian pacaran. Pacaran merupakan hal yang sudah biasa di zaman sekarang ini. Jika tidak memiliki pacar, maka kita akan sangat cupu dan ketinggalan zaman. Hal yang membuat siswa-siswa sekarang menjadi gengsi bila tidak memiliki pacar. Ada juga yang sampai memiliki pemikiran untuk memiliki pacar lebih dari satu orang. Karena anggapan mereka jika bisa memiliki lebih dari satu pacar berarti dia adalah orang yang mantap dan sangat laku. Kebanggaan inilah yang akhirnya membuat bahaya pacaran juga digunakan sebagai bahan untuk memuaskan nafsu kita. Ini banyak terjadi di kalangan siswa atau siswi, hal yang sangat berbahaya. Padahal secara fisik mereka belum siap untuk pacaran, tetapi mereka malah sudah pacaran dan terjerumuslah ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya Ibu akan memasuki materinya ya, yaitu pengaruh pacaran terhadap motivasi belajar siswa di SMA. Pengaruh pacaran terhadap motivasi belajar siswa memang cukup berarti. Ada sebagian orang yang tampak meningkatkan proses belajarnya, menjalin hubungan pacaran dengan orang yang dikasihinya. Misalnya saja para siswa yang menjalani hubungan pacaran dengan teman kelasnya terpicu semangatnya karena merasa gengsi dan malu pada pasangannya jika diketahui hasil belajarnya yang buruk. Akibatnya siswa ini akan terpicu semangat belajarnya untuk meningkatkan prestasi. Tetapi ada pula remaja yang berpacaran karena ingin dianggap gaul oleh teman-temannya. Nah, apa sih dampak positif pacaran? Yang pertama, bisa untuk saling mengingatkan dalam hal-hal yang positif. Yang kedua, sebagai penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, bisa menjadi teman curhat. Keempat, bisa menjadi orang yang selalu ada dimanapun kita berada. Selanjutnya, mengisi waktu luang. Perasaan amat terang, nyaman, dan terlindungi. Selanjutnya tadi kan ada yang positif, sekarang negatifnya ya. Yang pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan seksual. Ketiga, cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Keempat, hamil di luar nikah. Dan yang terakhir yang paling ditakuti itu yaitu pembimbingan remaja yang berpacaran. Bagaimana seseorang remaja atau siswa yang berpacaran memiliki dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Selanjutnya, pembimbingan remaja yang berpacaran. Bagaimanapun seorang remaja atau siswa yang berpacaran memiliki dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru bimbingan dan konseling atau disebut dengan guru BK harus sangat diperlukan untuk membimbing para remaja agar terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan. Oke, dari itu guru adalah salah satu yang sangat berperan dalam prestasi belajarnya di sekolah. Bagi seorang siswa di mana
Guru merupakan orang tua setelah di sekolah. Di rumah pastikan ayah dan ibu yang selalu membimbing kalian. Peran guru dalam membimbing siswa yang berpacaran agar tidak menurun prestasi belajarnya. Guru BK juga selalu memberikan nasihat kepada siswa dan memberikan semangat kepada siswa agar tidak turun prestasi belajarnya. Di sini ibu juga akan menjelaskan tentang menghindari dampak negatif dalam pacaran di usia remaja. Yang pertama, hati-hati bagi yang berpacaran. Setelah melalui fase ketertarikan, maka mulailah pada fase kesukaan atau cinta kepada seseorang, atau juga cinta pada lawan jenis. Yang kedua, no sex ya. Itu yang ketakutan oleh setiap orang tua, karena yang pertama itu pasti malu ya. Kedua itu juga kita sebagai yang melakukan itu tuh pasti malu juga. Ih, gue sekolah nggak ya, terus gue ini nggak ya, ih gue nggak dapet ini gitu loh. Baik anak-anak, materi yang ibu sampaikan sudah selesai. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tidak? Oke, ibu akan menyimpulkan, yaitu pada dasarnya berpacaran saat remaja merupakan hal yang tidak baik karena secara usia dan psikologi seorang remaja belum siap. Tetapi apabila hanya untuk mengenai satu sama lain dan dalam batas wajarnya, hal tersebut tidak apa-apa, terutama untuk meningkatkan prestasi belajar mereka sendiri. Selain itu, peran orang tua dan guru BK sangat penting agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku-perilaku yang tidak baik. Sekian dari ibu. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan kepada kalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.